Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, terima kasih masih setia menyimak program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Bersama saya, Muzamil Hasbullah. Syukur luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pernah gak sih kita bertanya, apa tolak ukur keberhasilan puasa Ramadan? Maka sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka tujuan dari madrasah Ramadan, sekolah Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itulah ukuran, itulah tolak ukur keberhasilan Ramadan kita, keberhasilan puasa Ramadan kita. Sekarang, apa itu takwa? Mungkin di sekolah atau di pengajian kita menghafal definisi takwa. Takwa adalah takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang kita tahu selama ini, betul ya? Tapi teman-teman semuanya yang disayang Allah, ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bahkan para sahabat Nabi punya definisi yang luar biasa tentang takwa. Banyak sekali. Salah satunya misalnya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika ada yang bertanya apa itu takwa, maka Abdullah bin Abbas menjawab, takwa adalah seperti engkau melewati suatu jalan yang penuh dengan duri. Apa yang akan kau lakukan? Berhati-hati. Ya, itulah takwa. Maka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu belumlah cukup teman-teman. Karena robot pun bisa melakukan hal yang sama. Bisa nggak bikin robotik yang tugasnya sholat misalnya? Bisa banget, tinggal klik aja tombol on off-nya. Dia akan bekerja sesuai dengan programnya, sesuai dengan kehendak orang yang menciptakannya. Tapi kan kita ini bukan robot. Yang membedakan kita dengan robot adalah kita punya hati, kita punya iman. Kita melakukannya lebih dari sekedar rutinitas. Maka kalau kita ingat-ingat masa kecil ya, ketika dulu dikasih tugas di sekolah, di pengajian, buat nyatet ceramah ustadz pas sholat tarawih, minta tanda tangan imam. Mungkin anak kecil yang dikasih tugas begitu bakal ngejalanin, bakal ngelakuin, bakal ngerjain. Tapi apakah dilakukan dengan hati? Betapa banyak kita lihat ya, kita lagi sholat tarawih nih, anak-anak lari-larian, nggak sholat mereka. Tapi mereka bawa buku, bawa catatan, buat ngerjain tugas, buat minta tanda tangan imam, buat ngeringkas isi ceramah setelah sholat tarawih. Tapi mereka tidak melakukannya dari hati. Ini berbahaya. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini, di hati. Maka penting teman-teman semuanya yang disayang Allah, melalui momentum Ramadan ini kita melatih hati kita agar kita menjalankan syariat ini benar-benar karena panggilan iman, panggilan jiwa yang berujung kepada derajat takwa. Maka ada beberapa parameter pelajaran yang kita peroleh selepas dari tarbiyah Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Berpuasa, menahan lapar dan haus. Yang halal dan mubah saja Allah haramkan untuk sementara waktu. Makan, minum, itu mubah. Tapi ditahan dulu, dilarang dulu. Apalagi untuk yang syubhat, apalagi untuk hal yang syubhat terlebih yang haram. Jadi kalau yang boleh aja kita ditahan dulu untuk sementara, apalagi untuk yang nggak bolehnya. Jadi puasa mengajarkan kita
kesabaran. Sabar untuk menahan lisan, falyaqul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik-baik, kalau enggak diam. Ketik yang baik-baik, kalau enggak tahan jari jemari. Jadi luar biasa Ramadan ini. Kemudian yang kedua, Ramadan mengajarkan kita kejujuran. Puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau kita diam-diam, nggak ada orang yang lihat, minum, makan, tapi Allah tahu. Itulah kenapa Ramadan mengajarkan kita kejujuran. Dan Allah membukakan pintu khusus untuk mereka as-saimin, orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Kemudian Ramadan juga mengajarkan kita agar semangat, gigih. Dalam keadaan menahan lapar dan haus, kita tetap dituntut untuk berkarya, produktif, amal soleh, baik hablum minallah ataupun hablum minan nas. Bukankah kita tahu dalam sejarah Perang Badar dengan kemenangan atas izin Allah terjadi di bulan Ramadan? Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemerdekaannya juga diraih pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan, jangan mentang-mentang kita lapar dan haus, lemes, lantas kita nggak produktif, nggak berkarya. Ini salah besar. Justru di bulan Ramadan kita harus tetap semangat. Yang keempat, Ramadan mengajarkan kita untuk peduli sesama. Solidaritas. Kita nahan lapar dan haus. Itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang nasibnya nggak seberuntung kita. Fakir, miskin, untuk makan sehari-hari aja susah. Kita dapat kesempatan untuk merasakannya sehingga kita lebih empati. Sehingga kita mau berbagi ringan tangan, menolong sesama. Itulah yang Ramadan ajarkan. Dan yang terakhir, kebersamaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ramadan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Umat muslim seluruhnya merasakan hal yang sama serentak seluruh dunia. Karena hakikatnya kita bersaudara, yang membedakan hanyalah takwa kita. Itulah ukuran kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang tahu apa ukuran pasti amal soleh kita, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama menyampaikan salah satu ciri amal yang diterima adalah terus-menerus dalam kebaikan. Jangan hanya baik di bulan Ramadan, jangan hanya soleh di bulan Ramadan, jangan hanya baca Quran di bulan Ramadan, jangan hanya menutup aurat di bulan Ramadan, tapi lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Karena itulah ukuran, karena itulah tanda bahwa kualitas takwa kita meningkat, tercermin dalam perbaikan kepribadian kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.